Sebetulnya yang saya alami di beberapa masjid itu kadangkala masjid yang berdekatan itu berantem. Ini pengalaman nyata gitu ya. Karena satu masjid sedang murojaah hafalan Quran, sebelahnya dipakai anak-anak sholawatan yang suaranya kan melengking-lengking dan lain-lain dan masuk itu mengganggu. Akhirnya benar-benar berantem antara dua masjid. Itu masih antara masjid ya. Bagaimana dengan yang lain-lain gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa liman tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, kita diberi kesehatan dan kesempatan pada sore hari ini untuk bersama-sama berkumpul di Zoom meeting room ini untuk satu seri acara yang kami beri nama Bincang Pakar ya. Jadi Bincang Pakar ini adalah seri yang insya Allah setiap bulan kami hadirkan dari bidang pengkajian dan penerbitan Salman ITB, yang temanya bisa beragam, menghadirkan atau menyajikan pandangan-pandangan atau pemikiran dari pakar di bidang masing-masing terkait isu-isu yang aktual maupun strategis yang dihadapi oleh bangsa ini. Bapak Ibu sekalian yang hadir, mohon maaf, pertama-tama saya perkenalkan dulu, saya Salim dari bidang pengkajian dan penerbitan Salman. Kami mengadakan acara ini, mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat informasinya di poster, dikaitkan dengan satu perbincangan yang sedang hangat mengenai pengaturan speaker atau sound system masjid eksternal, gitu ya, ininya. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah hadir dua orang pembicara kita. Yang pertama, saya sapa dulu Pak Joko Sarwono. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko adalah pakar akustik bangunan. Beliau sehari-hari adalah dosen di kelompok keahlian fisika bangunan Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri ITB. Dan juga beliau adalah kepala LPIK ITB, Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan. Nah, kebetulan hari ini juga Pak Joko baru saja mengisi acara yang mirip ya tadi siang Pak Joko ya, tentang tata suara masjid. Dan juga tentu saja sudah seperti yang kita duga, banyak pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan ke sana gitu ya, mengenai pengaturan speaker ini atau sound system eksternal masjid. Pembicara kedua kita hari ini, sore hari ini adalah Kang Eep Supedi Magdir. Assalamualaikum Kang Eep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Eep ini adalah alumnus Fisika ITB angkatan 95 ya Kang ya? Waduh, kemudaan 91. 91. Ya maaf. Ya, ini untuk ini aja. Nggak apa-apa bonus. Kalau disangka 95 sih nggak apa-apa sih. Ya, Kang Eep ini sehari-hari adalah konsultan tata suara dan sound system dan akustik masjid ya. Di tahun 2020 sempat ya terakhir kita mengadakan pelatihan ya sebelum pandemi. 2019-2020 ya. Betul, 2019-2020 tentang bagaimana mengelola tata suara dan tata akustik masjid ya. Kebetulan memang waktu itu kontennya adalah mengenai bagaimana tata suara di dalam, mungkin ya, lebih kepada bagaimana di dalam ruangan. Nah, yang menjadi isu memang saat ini, walaupun sebenarnya pengaturannya setahu kami ya, saya Kang Eep mungkin juga tahu, Pak Joko juga tahu bahwa sejak tahun 1978 sebenarnya pengaturan ini sudah ada lewat surat edaran Bimas Islam gitu ya. Ya mungkin yang agak baru di sini ada beberapa poin ya, terutama mungkin yang jadi perhatian itu bagaimana mengukur 100 desibel itu. Ininya ya. Nah, ini mungkin akan kita bagi dua, bagi tiga sebenarnya ya pembahasannya. Pertama mungkin ada dua, karena ada dua aspek sebenarnya yang ingin kami soroti dalam isu ini. Pertama adalah soal bagaimana pengaturan tata suara itu sendiri ke eksternal gitu ya.
mengapa memang itu perlu diatur gitu ya, dan pengaturannya seperti apa ya, dari ilmu fisika atau akustik bangunan mungkin ya ininya, yang mungkin kami mohon penjelasannya dari Pak Joko. Kemudian yang tidak kurang pentingnya sebenarnya adalah bagaimana olah vokal mungkin, atau mungkin bagaimana pengguna dari sound system itu, mic mungkin atau ini bisa juga mengatur agar suara yang keluar itu juga berkualitas gitu ya. Saya kurang tahu mungkin istilah yang pas apa, mungkin nanti ini adalah bagian Kang Eep. Kebetulan memang kami insya Allah akan mengadakan pelatihan olah vokal bagi muazin, khatib dan penceramah di bulan Maret nanti. Jadi mungkin nanti juga Kang Eep bisa sedikit menyinggung tentang rencana itu gitu ya ininya. Dan setelah pembahasan dari Kang Eep, mungkin kita bisa buka diskusi ya, sesi diskusi dan tanya jawab. Namun sebelum kita mulai, ini ada pesan sponsor dari teman-teman Rumah Amal Salman. Kebetulan Rumah Amal Salman ini punya program pembenahan sound system masjid, kalau saya tidak salah. Mungkin di sini ada Kang Zikri ya, Kang Zikri mungkin yang ingin cerita sebentar ya, mungkin 3-5 menit kurang lebih. Kang Zikri ada hadir? Atau Kang Fajar mungkin ya ininya. Maaf tadi saya salah sebut ya ininya. Oke. Ya. Kalau memang belum hadir, mungkin kita bisa diskusi dulu aja ya, atau lanjut pada pembahasan tadi persoalan sound system gitu ya ininya ya. Mungkin saya langsung melemparkan pertanyaan aja enaknya mungkin ya. Jadi saya sebagai host atau moderator dari sudut pandang awam ya, mungkin langsung mulai nih ke pertanyaan ke Pak Joko ya. Pak Joko mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Joko, mengapa speaker ini harus diatur gitu ya. Ininya kan sudah seperti hal yang jamak gitu ya bagi orang yang tinggal di Indonesia gitu ya. Speaker masjid itu memang dibutuhkan gitu ya untuk membangunkan orang sholat subuh misalkan, atau menandai waktu sholat gitu ya. Intinya untuk syiar Islam gitu ya. Dan memang sempat ada mungkin perdebatan gitu ya, bagaimana dengan orang yang tinggal terlalu dekat gitu, berapa kekuatan speakernya gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya prinsipnya, sebenarnya pengaturannya itu mengapa diperlukan, dan kira-kira apa yang diatur gitu seharusnya Pak Joko. Mangga Pak. Ya, terima kasih Kang Salim ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal aturan itu sepertinya seperti yang disampaikan Kang Salim tadi, sejak tahun 1978 itu peraturan itu sudah ada sebenarnya ya. Jadi kita mesti kembali ke sana ya. Mungkin sebagian mungkin belum lahir atau apa ya, saya nggak tahu apakah saya kebetulan waktu itu masih SD ya kalau nggak salah, atau SMP. Jadi mengapa loudspeaker harus diatur? Kalau menurut saya sih memang ini yang membuat perbedaan pendapat itu saya kira lebih ke arah diksi ya. Jadi ke arah pemilihan istilah begitu ya. Jadi sebenarnya kan yang diatur itu bukan azannya begitu ya, tetapi energi suara yang dikeluarkan oleh perangkat elektronik yang disebut sebagai loudspeaker begitu ya. Ini yang tampaknya mesti kita dudukkan terlebih dahulu begitu ya. Jadi kalau kita bicara soal suara yang dimiliki oleh masjid itu, sumber suaranya itu kan bermacam-macam ya. Jadi tetapi kemudian keluarnya itu baik ke dalam ruangan maupun keluar ruangan ke lingkungan itu diwakili oleh adanya loudspeaker begitu ya. Kenapa harus pakai loudspeaker ya? Karena ada dua hal terutama. Yang pertama itu karena tingkat kebisingan lingkungan yang bertambah, berbeda dengan zaman Rasulullah dulu. Jadi kalau dulu di zaman Rasul mungkin kalau
azan tidak perlu pakai sound system ya. Kalau jamaahnya sedikit ya tidak usah terlalu mancik ke atas minaret begitu ya. Tetapi begitu rumah sudah mulai bertambah, jaraknya bertambah untuk meningkatkan cakupan, maka Bilal naik ke atas minaret begitu ya untuk menyampaikan panggilan atau seruan untuk sholat gitu yang disebut azan begitu ya. Nah, menaikkan level itu adalah salah satu usaha untuk memperpanjang atau memperluas jangkauan begitu ya, karena biar bagaimanapun corongnya orang pada saat bicara itu ya mulut pada saat itu ya. Kalau mulutnya tertutupi oleh banyak hal ya nggak bisa mencapai jarak yang lebih jauh, makanya dia harus naik. Kemudian dengan perkembangan teknologi akhirnya dibangunlah corong manual gitu ya. Dulu pakai megafon yang tanpa elektronik gitu ya. Jadi mulutnya di cover oleh diameter yang kecil, tetapi di ujungnya diameternya membesar gitu supaya fokus ya, jadi difokuskan arah energinya begitu. Nah, ini corongnya bisa bermacam-macam. Kalau dilihat di Google misalnya itu corongnya bahkan ada yang sampai 6 meter gitu ya di zaman peperangan dulu ya. Jadi sebenarnya dari sisi fungsi sih sudah di-mention juga, dari sisi misalnya salah satu malaikat kita Israfil pada saat nanti hari akhir itu menggunakan sangkakala begitu ya untuk menarik perhatian semua orang yang ada di padang mahsyar gitu kira-kira ya. Jadi artinya energi dalam hal ini itu memang berperanan penting, salah satunya adalah energi suara untuk melakukan komunikasi dalam segala bentuknya begitu. Nah, kembali ke masjid begitu ya, kalau kita bicara soal kenapa loudspeaker harus diatur ya karena tadi suara itu komponennya itu tidak hanya energi masalahnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat, maaf saya menggunakan gambar yang di dalam bangunan nih, tapi kurang lebih sama ya. Jadi sumber suara itu pada dasarnya memiliki tiga komponen ya. Jadi satu adalah komponen energi begitu ya. Nah, ini kalau di dalam bahasa sehari-hari seringkali dinyatakan sebagai intensitas atau seringkali disebut sebagai desibel level begitu ya. Jadi desibel itu bukan satuan ya, tapi skala ya. Ini yang mungkin perlu pernahkan gitu ya. Dipernahkan itu apa bahasa Jawa, bahasa Indonesianya Kang Ep ya. Didudukkan pada posisi sebenarnya ya. Jadi desibel itu bukan satuan ya, bukan seperti kilogram, bukan seperti meter per detik, tapi dia skala ya, perbandingan dengan suatu satuan standar yang memiliki perbandingan dengan besaran standar yang memiliki satuan yang sama ya. Nah, sehingga nanti implikasinya adalah 100 dB itu sebesar apa? Apa bedanya 100 dengan 94 dB gitu ya. Nah, kalau dari yang saya pelajari di fisik itu kalau saya punya level yang turun 3 sampai 6, 10 begitu, baru terasa menjadi setengahnya. Jadi kalau 100 dibanding 90 itu secara perceptual itu 90 dB itu kerasnya itu setengahnya 100 gitu. Jadi bukan 50 setengahnya ya, tapi 90 itu sudah setengahnya. Nah, jadi angka ini kadang-kadang dirasakan 100 itu kelihatan besar, tapi sebenarnya besar banget gitu. Ya, nah, jadi 100 dB itu besar ya. Jadi kalau Bapak misalnya berada di depan sebuah sumber suara pada jarak 1 meter yang levelnya 100 dB, pasti tutup telinga, apapun yang didengar gitu. Nah, itu yang perlu didudukkan. Jadi itu sebabnya mengapa suara perlu diatur dalam case energinya gitu ya. Nah, tetapi suara memang punya 2 komponen lain. Nah, ini yang berpengaruh pada sisi-sisi yang sifatnya subjektif, misalnya menenteramkan, damai, kemudian indah gitu ya. Pitchy begitu ya, false dan seterusnya itu ditentukan oleh yang kedua, oleh pitch atau frekuensi, makanya disebut sebagai pitchy. Jadi suara yang kemeresek kemudian false dan kawan lain itu masalahnya adalah masalah di frekuensi, di warnanya gitu ya. Kalau tadi adalah energinya, energi itu absolut ya. Jadi artinya
Kalau dia sudah melewati ambang batas sakit 140 desibel, ya semua orang pasti bilang menyakitkan telinga, nggak akan ada orang bilang tidak menyakitkan gitu ya. Nah, tetapi kalau komponen frekuensinya, nah ini masalah lain. Jadi suara saya misalnya dengan suara Mas Kang EF barangkali bisa berbeda-beda. Yang suka sama Kang EF lebih suka Kang EF daripada suara saya misalnya ya. Saya nyanyi Indonesia Raya barangkali pada kabur gitu misalnya ya, karena suara saya fals misalnya dan sebagainya. Itu adalah masalah pitch atau frekuensi. Dan terakhir dia adalah time varying, berubah terhadap waktu. Nah, justru ini yang menarik karena kemudian azan itu kalau diucapkan misalnya dengan frekuensi yang tetap dan tidak ada perubahan harmonik selama waktu tertentu, ya nggak bunyi apa-apa, tidak ada indah-indahnya gitu ya. Jadi komposisi kombinasi antara pitch dan time inilah yang kemudian membentuk suara-suara yang indah, suara-suara yang nyaman dan seterusnya ya. Nah, tapi yang memang yang sering kali muncul suara itu identik dengan loudness gitu, suara dengan keras ya. Nah, ini sebenarnya yang diatur gitu sebenarnya. Walaupun kemudian secara indirect sebenarnya frekuensi kontennya juga diatur gitu ya. Jadi kalau setting sound system kemudian diperbanyak banyak treble-nya too much gitu ya. DKM misalnya usianya sudah 65 tahun lebih misalnya. Dia merasa bahwa setting treble-nya itu kurang karena level pendengaran di frekuensi tingginya sudah turun gitu ya. Dipushlah ke atas treble, suaranya jadi melengking. Bagi yang usianya sudah sepuh barangkali nyaman, tapi bagi yang masih muda menyakitkan di telinga begitu. Nah, ini masalah peraturan kan sebenarnya, pengaturan. Cuman memang tidak mudah menjelaskan ke masyarakat ya. Jadi kalau menurut saya aturan itu harus diikuti oleh guidance dan bagaimana cara mendidik masyarakatnya supaya memahami peraturan begitu kan. Itu mungkin barangkali sebagai awalan begitu ya. Jadi artinya saya sepakat bahwa aturan itu diperlukan karena manusia itu memang tempatnya suloyo begitu ya. Apa bahasa Indonesia suloyo? Oh, saya orang Jawa alpa, nih. Jadi ya. Salah dan alpa mungkin gitu ya. Suloyo itu apa sih? Keliru ya. Membangkang lah prinsipnya. Itu kan kenapa agama diciptakan, diturunkan aturan agama diturunkan karena manusia pada dasarnya suka membangkang gitu ya. Jadi itu sebabnya kita diberi akal untuk mengolah aturan, memahami dan seterusnya. Jadi saya kira lebih ke sana Kang Salim ya. Jadi mengapa sound system itu perlu diatur ya karena ada sisi-sisi yang memang kalau tidak dibatasi itu bisa mengganggu banyak orang gitu ya kira-kira. Oke. Iya, ini jadi menarik Pak Joko. Jadi kan ada 3 komponen ya yang menjadi sentral dalam bagus tidaknya atau bisa tidaknya suara itu didengar gitu ya. Pertama tadi loudness ya, intensitas energinya, frekuensi dan tempo gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke pengaturan yang dibuat oleh Kemenak gitu ya, baik di surat edaran tahun 78 gitu maupun yang baru sekarang dikeluarkan, kira-kira yang diatur yang mana saja Pak itu. Dan kemudian mungkin kalau lebih mendasar lagi sebenarnya yang bisa diatur apapun peraturannya gitu ya. Sebenarnya yang bisa diatur tuh yang mana? Apakah intensitas? Tentu intensitas ya sekarang diatur ya ininya. Apakah tadi pitch atau frekuensi atau tempo itu juga bisa diatur atau seperti apa menurut Pak Joko ininya? Mungkin KM juga nanti bisa menambahkan ya. Tapi monggo Pak Joko, kira-kira yang mana saja sih yang secara prinsip atau secara fisis itu bisa diatur Pak? Baik, ini kalau saya bicara layar saya membesar nggak ya? Membesar ini ya, saya. Jadi terbaca ya. Nah, jadi kalau menurut saya memang dari 1978 itu 3-3-nya sudah diatur sebenarnya. Cuman memang warna dari yang pertama yang loudness itu jauh lebih kental dari 2 yang lain gitu ya. Sehingga yang muncul adalah keras, tidak boleh keras gitu ya, dikurangi kekerasannya, diturunkan volumenya dan baru di edaran tahun ini muncul maksimum 100 dB. Nah, itu memancing diskusi memang. Jadi pada saat edaran itu muncul, saya sudah langsung balas di tweetnya Kemenak sebenarnya. 100 dB itu diterapkannya di mana, diukurnya di mana, begitu kan? Karena itu akan menimbulkan banyak problem. 100 dB itu oleh 1 titik kah? Oleh
Jadi misalnya minaret itu ya, ada masjid yang satu minaret, satu loudspeaker, satu arah gitu ya. Diukur di jarak 1 meter 100 dB begitu. Nah, kalau di minaret itu ada 3 atau 4 lah, misalnya ada 4 titik gitu ya. 4 titik loudspeaker dengan masing-masing 100 dB, sudah 106 dB di situ muncul kan di jarak yang sama gitu. Nah, ini yang tampaknya perlu dilengkapi gitu ya. Jadi 100 dB-nya itu diukurnya di mana gitu. Nah, kalau menurut saya memang yang paling mudah dan controllable itu adalah diukur di dekat sumbernya begitu kan. Jadi kalau semua orang sepakat misalnya 100 dB itu di jarak 1 meter, nah nanti dari titik-titik yang lain bisa ditentukan kemudian karena atau sebaliknya gitu ya. Saya ingin misalnya membangun masjid di perumahan gitu ya, maka level yang nyaman, indah begitu bagi penghuni perumahan itu untuk mendengarkan azan dan kiroah gitu misalnya ya, itu misalnya di 70 desibel misalnya. Nah, jika jaraknya dari setiap rumah ke masjid itu diketahui, sebenarnya kita bisa dengan mudah menetapkan di sisi sumbernya itu berapa gitu ya, karena kita tahu misalnya batas sakit telinga kita itu 140 desibel begitu. Misalnya ya. Jadi kalau misalnya 100 desibel saja tadi ya di jarak 1 meter, maka di jarak 100 meter itu sudah tinggal 50 desibel sebenarnya. Ya kan? 50 desibel itu masih terdengar atau tidak? Masih bisa membedakan satu kalimat atau dengan kalimat lain, masih selama suara lingkungan di sekitarnya juga di bawah 50. Tapi kalau suara lingkungan sekitarnya sudah 60, ya yang 50 tenggelam gitu kan. Jadi ini masalah bagaimana kita mengatur tingkat energinya saja begitu ya. Tapi menurut saya angka 100 itu sudah reasonable karena kenapa? Karena kalau di jarak yang 1 meter saja sudah lebih dari 100, misalnya katakanlah 120 gitu, maka orang yang di dalam masjid sudah pasti nggak nyaman mendengarkan suara dari minaret. Orang yang rumahnya di depan masjid nggak nyaman juga karena terlalu keras pasti, meskipun yang didengar azan gitu ya. Ini baru bicara soal energi ya. Belum lagi kalau misalnya nanti yang azan suaranya, mohon maaf, apa namanya, tidak indah gitu, fals gitu ya. Kan kadang-kadang terjadi begitu ya. Nah ini hal-hal seperti itu tampaknya yang perlu dipertegas gitu ya, dalam artian dijelaskan dengan bijak, tetapi bukan berarti kalau diatur itu yang diatur azannya gitu kalau menurut saya. Kalau ya kita semua sepakat lah bahwa azan itu untuk mengundang suaranya indah itu period ya. Jadi artinya tidak ada yang tidak mengatakan bahwa azan itu mengganggu. Jadi yang mengganggu itu bukan azannya, tetapi apa namanya, energi suara yang berlebihan dan pitchy gitu ya kira-kira dalam konteks itu ya. Jadi kalau kita pakai kurva ini kita bisa tahu bahwa threshold of pain itu artinya semua orang sepakat bahwa kalau mendengar 140 desibel pada jarak di mana dia berada sudah pasti tutup telinga, nggak apapun yang didengar. Mau penyanyi yang disukai, mau suara azan, mau suara orang ngaji indah gitu. Tapi kalau 140 atau 140 ya tutup telinga karena sakit gitu. Itu Mas. Mudah-mudahan tidak terlalu tendensius ya jawaban saya. Iya Pak. Ini saya masih ada satu pertanyaan sebelum kita beralih ke Kang EF ya. Terutama mungkin di masalah intensitas tadi ini. Jadi kalau saya tidak salah menangkap gitu, pengukuran 100 desibel itu adalah pada jarak 1 meter dari sumber suara atau seperti apa Pak gitu ya? Mungkin ya. Kalau ya, saya mengusulkan sebenarnya tidak masalah di jarak berapapun, tapi harus disepakati bersama begitu ya. Jadi artinya kalau memang di surat edaran itu disebutkan maksimum 100 dB gitu, di mana 100 dB-nya gitu kan? Jadi jangan sampai nanti ada orang mengukur di jarak 1 meter, ada orang lain mengukur di jarak 100 meter, ada orang lain mengukur di belakangnya loudspeaker gitu kan, beda-beda 100-nya gitu kan. Baik. Jadi harus ini masalah. Jadi kenapa saya usulkan 1 meter itu untuk mengatakan bahwa kalau kita mengatakan sesuatu yang absolut, yang eksak dalam hal ini angka 100 dB tadi, maka pada saat yang bersamaan harus dikatakan posisinya di mana, karena energi ini fungsi dari posisi, fungsi dari jarak gitu. Jadi
1 meter saya sebut tadi itu supaya sama aja. Jadi tapi memang kan jadi debatable tuh, kalau minaretnya tingginya 30 meter, ngukur 1 meternya di mana gitu kan, kira-kira gitu pertanyaan isengnya kan. Iya, betul. Ya diturunkan aja loudspeakernya, bunyikan gitu kan, tahu settingnya berapa, menghasilkan 100 dB gitu misalnya. Itu caranya pasti ada begitu. Bisa juga dibuat apa namanya, semacam regulasi 100 dB itu diukur di halaman atau di 1 meter dari jarak minaret, itu bisa juga. Jadi semuanya nanti kalau mengukur di situ, tapi harus diberi catatan tingginya berapa dan sebagainya ya. Jadi suara itu kan arahnya kemana-mana ya. Jadi artinya jadi parameternya banyak gitu pada saat kita mengatakan angka gitu ya. Jadi 100 dB di depan loudspeaker, bisa jadi di belakang loudspeakernya itu hanya 30 kalau apa namanya, loudspeakernya benar-benar terarah begitu ya, kayak corong yang baik gitu misalnya. Begitu Mas Salim. Jadi artinya kita memang mesti bijak di dalam menyikapi angka begitu ya. Jadi karena tidak bisa serta-merta kemudian dirilis angka saja tanpa ada tambahan keterangan ini ada di mana. Belum tentu semuanya juga memahami dB itu seperti apa begitu kan. Jadi artinya tadi misalnya bedanya 100 dB dengan 90 dB itu apa gitu. Kalau diukur tekanannya itu sudah beda jauh banget gitu kan. Tapi kalau diukur kekerasan secara subjektif itu kira-kira setengahnya lah. Jadi bukan 50 dB yang setengahnya. Kalau 50 dibanding 100 sudah jauh banget, udah berapa itu? Seper 24-an gitu ya kurang lebih. 24 gitu. kali. Ya. Iya Pak. Iya. Mungkin sedikit lagi ke Pak Joko, walaupun mungkin nanti juga Kang Eb juga tahu ya. Untuk mengukur desibel itu sendiri Pak, apakah memang harus selalu ada alat khusus, atau misalkan saat ini ada aplikasikah atau apa gitu ya yang atau cara memperkirakan mungkin ya, kalaupun misalkan kita tidak bisa mengukur langsung, apakah ada cara untuk estimasi atau apa gitu untuk masalah intensitas dulu Pak gitu ininya. Ya, inilah supaya gambar ini barangkali ya kelihatan nggak ya? Nah, ini kira-kira lah ya. Jadi kalau saya apa namanya gunakan gambar ini itu mewakili suara level lah ya. Jadi kalau 100 dB itu kurang lebih seperti suara inilah, ada apa ini? Mesin. Nggak kelihatan. Ya musik yang keras gitu ya. Di jarak tertentu begitu ya, dan sebagainya. Ada suara mesin jet juga di jarak 100 meter kurang lebih diukur dan seterusnya ya. Jadi cukup banyak. Jadi kalau saya berbicara normal, bercakap-cakap dengan Mas Salim di jarak 1-2 meter itu mungkin sekitar 70 dB atau 65 ya. Jadi artinya sudah cukup keras gitu. Kalau orang teriak sekenceng-kencengnya begitu ya, mungkin bisa sampai 90 atau 100 ya kalau suasananya mendukung gitu. Jadi angka 100 itu sangat keras kalau menurut saya ya. Jadi saya pernah waktu muda dulu mengukur sound level meter di diskotik di Bandung ini ya. Itu angkanya di frekuensi rendahnya itu sampai 140 dB memang. Tapi di frekuensi rendah ya, di frekuensi tinggi nggak sampai. Ya itu yang membuat orang goyang-goyang gitu ya. Cuman keluar dari sana dia pasti tingkat pendengarannya sudah turun sekitar 30 level gitu ya. Selama 2 jam paling enggak gitu kan. Jadi ada efeknya ya. Jadi kalau kita bicara soal level itu memang yang lebih penting itu dijelaskan efeknya ke telinga itu apa begitu. Ya, ini yang seringkali terlupa ya menurut saya ya. Jadi 100 dB ya kurang lebih kalau mendengar Kang Eep teriak di depan telinga saya lah ya, sekenceng-kencengnya itu 100 dB. Gitu, mudah-mudahan menjawab. Nanti mudah-mudahan ada diskusi lain lagi ya. Ya, sekarang saya coba berpindah ke Kang Eep ya. Tadi kita mungkin sudah bicara soal intensitas Kang. Jadi dari sisi frekuensi dan ternyata tadi juga ada masalah tempo ya. Nah, mungkin Kang Eep bisa sedikit cerita lebih banyak soal dua komponen ini gitu. Mangga Kang Eep. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ya Waalaikumsalam. bicara soal pengalaman juga ya, tanganin beberapa masjid. Memang ini soal kekerasan ini menjadi krusial banget karena itu ada yang merasa, terutama kalau yang di luar ya, yang pengeras suara yang di luar ini, ada yang selalu bilang kurang kenceng, ada yang kekencengan dan lain-lain. Ya memang mau nggak mau pengaturannya itu adalah salah satunya memang harus diukur gitu ya. Nah, sebenarnya surat edaran dari menteri dan yang udah dari tahun 78 ini sebenarnya udah sangat mewakili bagaimana kita menata sound system yang baik ya, yang baik dan benar gitu ya, yang insya Allah tidak mengganggu juga gitu ya, karena sebetulnya yang saya alami di beberapa masjid itu kadangkala masjid yang berdekatan itu berantem. Ini pengalaman nyata gitu ya. Karena satu masjid sedang murojaah hafalan Quran, sebelahnya dipakai anak-anak sholawatan yang suaranya kan melengking-lengking dan lain-lain dan masuk itu mengganggu, akhirnya benar-benar berantem antar dua masjid. Itu masih antara masjid ya. Bagaimana dengan yang lain-lain gitu. Jadi memang pengaturan ini perlu. Itu adalah satu tadi benar kekerasan suaranya, energinya. Kedua kapan digunakan ya. Jadi yang kalau dari tahun 78 itu jelas banget dibagi dua menjadi pengeras suara dalam dan luar gitu ya. Nah, yang luar itu kan hanya untuk mengumandangkan azan plus beberapa mungkin murotal 10 atau 15 menit sebelum Jumatan atau sebelum sholat subuh, azan subuh gitu ya. Itu yang masih diperbolehkan gitu ya. Dan kemudian takbiran di saat Idul Adha, Idul Fitri. Tapi di luar itu seharusnya kalau kita ikuti dengan benar dan akhirnya membiasakanlah gitu ya, pengurus masjid juga harus membiasakan diri bahwa bahkan di dalam dalilnya sendiri juga bahkan kita berzikir saja tidak boleh terlalu dikencangkan kalau di masjid itu ada yang sedang sholat dan seperti itu. Artinya apa? Ada memang harus pengaturan gitu. Itu wajar sekali ya. Kemudian apalagi yang mungkin rata-rata nih pengeras suara sound system yang ada di masjid ini, kalau boleh saya kategorikan, saya kan dulu sering bermain di beberapa kategori mungkin ya, kalau di bidang audio itu ada hi-fi gitu ya, ada home audio, ada car audio. Nah, masjid ini kalau saya kategorikan sih masuknya ke kategori profesional audio ya, karena ada sebuah kegiatan yang dia mengharuskan mengambil suara kemudian mengeluarkannya langsung gitu ya. Berbeda dengan di home audio, mungkin kita akan mendengarkan musik ya. Kadangkala suaranya itu memang dengan ampli tabung lah, dengan speaker yang gimana gitu ya, terdengar detail musik dan seperti itu. Nah, berbeda dengan kalau yang live sound gitu ya, itu harus profesional audio gitu. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa tadi kita jelas nomor satu kekerasan suara ya. Saya kalau di masjid biasanya tidak pernah lebih dari 80-an ya. 75 desibel, 80 ya, itu kalau ngukur sekitar 2 meter di bawah pengeras suara, jaraknya seperti itu tidak terlalu kencang gitu jadinya. Jadi diatur gitu ya, walaupun pastinya juga di masjid sama, di dalam juga ada yang ini kurang kencang dan lain-lain. Akhirnya kalau kita sudah menggunakan standar alat ukur, Pak, alat ukur ini kita standarnya sekarang alat ukur Pak. Kalau pakai kuping, mohon maaf mungkin kuping Bapak dengan saya, Bapak sudah berkurang pendengaran. Jadi mungkin terdengar lebih pelan daripada yang saya dengar. Tapi kalau pakai alat ukur ini pakai mikrofon gitu ya, dan sudah di standar ada kalibrasinya seperti itu, ini nggak bisa dibohongin. Kedua mungkin juga harus mulai menggunakan alat-alat tambahan yang sifatnya mengolah suara untuk lebih istilahnya apa ya, kalau lebih bulat lah gitu ya. Mungkin salah satunya tidak hanya berupa bass treble saja, kan kebanyakan mungkin amplifier yang dia ada di masjid banyakkan cuma bass dan treble, sedangkan mungkin frekuensi lainnya yang diperkirakan itu mengganggu atau terlalu berlebihan tidak bisa kita atur. Maka saya selalu anjurkan kalau di masjid, yaitu karena profesional audio, menggunakan equalizer gitu ya. Yang berapa dibagi frekuensinya, jadi mungkin ada yang paling banyak biasanya 31 ya. 31 band gitu ya. Atau misalkan yang pakai parametrik yang bisa digeser frekuensi yang mau kita atur gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin alat tambahan yang sekarang sebetulnya
mixer yang yang sederhana pun, saya tunjukin sedikit ya. Seperti ini mungkin ya. Nah, ini sudah mulai ada namanya kompresornya gitu ya. Kompresor ini mengatur untuk supaya kekerasan suaranya itu tidak terlalu jomplang antara yang tinggi banget dengan yang menengah gitu ya. Jadi kalau dia suara yang terlalu keras itu langsung dia dikompres. Ini di beberapa mixer sudah ada ya. Kalau penggunaannya sudah menggunakan yang mixer digital itu lebih bagus lagi gitu ya. Sekarang saya sudah anjurkan masjid-masjid untuk mulai menggunakan mixer digital karena fiturnya banyak banget ya, menguntungkan sekali kalau untuk istilahnya mengkoreksi suara sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian tadi mungkin ya satu lagi pengaturan itu kadang-kadang kan kalau sound system ini suara ini lebih banyak seperti kita menikmati pecel gitu ya. Kalau saya ibaratkan, kalau saya ngobrol dengan teman-teman di masjid gitu ya, pecel itu kan ada yang senang pedas, ada yang senang sedang, pedasnya sedang, ada yang nggak senang pedas gitu ya. Nah ini sound system juga sama. Makanya kalau kita lihat, mungkin teman-teman zaman dulu lihat di mobil gitu ya, audio mobil itu ada yang pakai equalizer terbalik ya, V gitu, bassnya di bos banget, treble-nya dinaikin, middle-nya diturunin gitu. Padahal efek stereo itu adanya di middle gitu ya. Jadi yang kita dengerin dungcas aja gitu ya. Boleh saja itu karena itu selera pribadi. Tapi kalau begitu ini public space dan masjid ada public space, maka dia harus mengikuti standar yang dianjurkan. Misalkan dengan frekuensi yang hampir rata dari mulai mungkin kalau di masjid kan kita nggak ada low bass ya, mungkin dari 125 atau dari 250 sampai ke mungkin 12 kilo itu minimal cukup rata lah penguatannya gitu ya. Nah ini yang mungkin bisa diperoleh kalau kita menggunakan alat-alat yang sifatnya profesional gitu ya. Jadi memang saya sepakat sebetulnya dengan adanya pengaturan ini, tetapi sekali lagi pengaturan ini bukan mengatur soal azannya ya. Bukan mengatur boleh atau tidak azan kan sebetulnya, tapi mengatur kekerasannya, energinya yang tadi Pak Joko bilang. Kemudian kapan menggunakan speaker yang di luar ini gitu ya. Karena ini kalau tidak diatur ya tadi seperti tadi mungkin ya ada juga, saya sih belum banyak menemukan ya non muslim yang protes banget gitu dengan adanya suara azan gitu ya. Mereka sudah terbiasa. Tetapi faktanya saya menghadapi beberapa masjid yang pernah saya kunjungin itu masjid yang berdekatan bisa berantem gara-gara penggunaan speaker gitu. Mungkin begitu sekilasnya Kang Salim ya dari yang ingin saya sampaikan gitu. Ya Kang Ep, jadi tadi ada tambahan lagi ya selain masalah intensitas, frekuensi dan tempo ya. Ini juga ada masalah waktu gitu ya, waktu pemakaian ya. Kapan speaker itu digunakan gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, seingat saya memang ada beberapa poin baik di surat edaran yang sejak tahun 78 itu yang saya juga belum lahir itu. Ya. Dan dan yang baru-baru ini terkait masalah waktu dan pemakaian dan ini ya. Nah, tapi tadi untuk dari orangnya sendiri Kang. Jadi kalau dari si pemakai gitu ya, apa ada hal-hal yang mungkin saja belum diatur dalam aturan manapun ini ya, tapi justru perlu diperhatikan gitu ya dari si pengguna speaker ini, apakah seorang muazin atau seorang khotib atau seorang penceramah gitu ya, agar mungkin ketika menggunakan speaker ini tidak kontraproduktif gitu ya ininya. Ya. Maaf, jadi biar tidak kontraproduktif gitu. Betul, ya. Ya, mungkin ada hint yang sederhana mungkin ya ini ya, walaupun mungkin ini belum jadi aturan. Ya memang ini juga salah satu kendala terutama buat kalau kita set gitu ya, nyeting satu mikrofon misalkan buat imam, buat muazin, buat khatib gitu ya. Kadang kan mikrofonnya biasanya beda-beda, karakternya berbeda-beda ya. Misalkan biasanya buat imam saya buat muazin saya menggunakan dynamic microphone karena dia karakteristiknya bisa menerima suara teriakan gitu ya. Jadi tidak menggunakan kondenser tapi dynamic. Kemudian kalau buat imam biasanya pakai headphone yang kondenser.
Buat khotib juga saya gunakan kondenser seperti ini yang saya pakai ini kondenser gitu ya. Ini biasa saya pakai di masjid seperti ini juga, yang kecil, yang ghost neck ini ya. Nah, memang penggunaannya juga membutuhkan ilmu atau pengetahuan tersendiri buat para itu yang penggunanya, imamnya gitu ya, kemudian muazinnya, khatibnya juga. Karena menggunakan mikrofon dengan jarak segini sudah jadi besar banget gitu ya, dengan begini gitu. Ini jarak segini aja udah cukup berbeda. Kadangkala saya setting mungkin dengan menggunakan mikrofon, saya ngomong sendiri jaraknya mungkin hanya berapa 5 jari gitu ya. Tiba-tiba dia menggunakan nempel ke bibir, itu kan udah jadi problem lagi gitu. Jadi baiknya memang para pengguna juga ini gitu ya, untuk imam gitu, kemudian muazin, khotib dan penceramah juga harus paham nih bagaimana menggunakan mikrofon yang benar gitu supaya dihasilkan suara yang cukup rata, cukup bulat gitu ya, terutama tidak pecah gitu ya. Karena kalau sudah terlalu dekat kan pasti ya, dengan apalagi azan gitu ya, kemudian kita selalu dengan teriak, kemudian ternyata terlalu dekat seperti ini gitu ya, itu problem pasti di speakernya nanti di hasil suaranya itu mungkin yang orang bilang, kok kalau orang Sunda bilang apanya, tak ajan teh meni gerebek gitu ya. Disalahin nanti sound systemnya. Padahal mungkin juga karena penggunaannya yang masih belum sesuai. Kira-kira begitu, Kang Salim ya. Ya, makasih Kang F. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Joko? Iya, satu saja Kang Salim, ini mengingatkan saja satu hal lagi nih. Saya ingin menjelaskan hal fisik, ini mestinya Kang Ep yang menjelaskan ya, tapi tidak apa-apa, saya coba jelaskan dari sisi. Jadi ini hal yang kadang-kadang suka terlupakan juga begitu ya. Jadi bahwa perambatan suara di luar ruangan itu profil di siang hari dan di malam hari itu berbeda begitu ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini adalah profil di malam hari ya. Jadi itu sebabnya kalau kita misalnya tinggal di daerah di Bandung itu di daerah Kanayakan misalnya gitu ya. Kalau di malam hari itu kita bisa mendengar suara kereta api yang jalan di Jalan Sunda gitu ya. Dengan sangat clear gitu ya. Kenapa? Karena dia turun gitu ya. Perambatannya itu ke arah yang jauh. Kalau di Gasibu sedang ada panggung dulu pada saat sebelum pandemi begitu ya, itu juga kedengaran jelas itu di rumah-rumah di sekitar Kanayakan begitu ya. Tapi kalau siang hari enggak, karena dia naik gitu ya. Jadi ini kadang-kadang menjadi masalah juga kalau tadi misalnya 100 dB itu tidak di state di jarak mana begitu ya. Jadi bisa jadi orang yang mengukur di siang hari merasa tidak terganggu, di malam hari jadi terganggu gitu ya, di posisi yang sama begitu ya, padahal level di sumbernya tidak berubah begitu. Nah ini seringkali perlu dilihat juga ya. Jadi kenapa misalnya energi itu harus diatur gitu ya, karena kemudian arah misalnya ya. Jadi sebenarnya kan mengarahkan loudspeaker di minaret itu sesuai dengan mau ditujukannya kemana sebenarnya begitu kan. Kadang-kadang ada yang masang di minaret setinggi 30 meter tapi dipasang si loudspeakernya itu lurus gitu ya. Lurus, ya. Nah itu yang terbuang lebih banyak daripada yang didengar gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu tampaknya juga perlu di refresh lah ya. Sama dengan di masjid begitu, di dalam masjid itu kalau masang loudspeaker, ada yang kalau kita masuk ke masjid masang toa yang kolom itu ya, itu dipasangnya di ujung atas tembok, nempel ke ceiling tapi nempelnya tegak lurus gitu. Jadi yang menerima suara loudspeakernya itu bukan jamaah yang duduk di lantai tapi langit-langit dan binatang yang berkeliaran di atas gitu ya kira-kira ya. Jadi orang yang duduk itu hanya mendengar splatterannya saja jadi suara. Jadi ini kadang-kadang perlu di refresh juga ya, jadi dari sisi itu. Tambahan saja itu sebelum ke diskusi. Iya, jadi ini ada satu poin penting lagi ternyata ya, bukan hanya
tadi intensitasnya 100 dB, ukurnya pada jarak berapa, kapan ukurnya juga ternyata ini berpengaruh Pak Joko ya. Betul. Jadi Nah, ini juga gini ya, ya, Kang Salim, saya nambahin dikit ya. mangga. Karena pada umumnya kan sudah terpasang di atas tuh ya, di minaret, di menara gitu ya. Kadang-kala menyulitkan kita kan untuk naik juga, untuk mengukur gitu ya. Saya biasanya mengukurnya adalah di bawah mungkinnya dengan jarak dari masjid kurang lebih mungkin 5 meter gitu. Saya ukur dulu background noise-nya di situ berapa. Nah, biasanya saya lebihin aja 10 desibel dari yang background noise, sehingga pada saat kita tes speaker corong di luar itu saya lebihin 10 desibel. Kira-kira begitulah gitu. Jadi nggak nyampe, biasa sih nggak nyampe 100 juga. Karena kan memang cukup jauh ya, menara kan macam-macamnya, dan kita juga harus lihat tadi sama kayak Pak Joko juga arahnya kemana. Kadangkala ya speaker corong di tinggi 30 diarahinnya lurus gitu ya, di bawahnya nggak dapat apa-apa. Jauh juga nggak kena juga karena kejauhan gitu ya. Dekat aja nggak dapat ya, apalagi yang jauh ya. Iya. Berarti ini saya simpulkan sementara ya, memang memang dibutuhkan alat khusus ya, Pak Joko dan Kang Ep ya, buat mengukur desibel ini. Tidak bisa kita estimasi gitu ya. Ya, bagi regulator saya kira memang perlu alat khusus yang terkalibrasi gitu ya. Tapi kalau sekedar untuk memperkirakan kasar, sebenarnya aplikasi di mobile phone udah cukup banyak ya. Sound level meter di mobile phone itu free ya, sudah freeware, sekarang bisa di-download kapan saja untuk mengukur frekuensi dan level itu sudah cukup banyak tersedia sebenarnya. Tapi memang tidak terkalibrasi ya. Jadi artinya tidak bisa digunakan sebagai data untuk legal activities gitu ya. Jadi sebenarnya kan regulasi ini urusannya sama legal gitu ya. Surat edaran ini kan sebenarnya bukan legal binding buat kita ya, tapi lebih ke himbauan begitu ya. Sebaiknya begini. Nanti kalau diimpus sebagai undang-undang atau peraturan baru harus diikuti dengan perangkat siapa yang menguji, siapa yang mengatakan ini tidak sesuai dengan standar gitu ya, tetapi juga harus ada aspek komplainnya bagaimana gitu, menyampaikan keberatannya seperti apa, kan sama dengan kegiatan-kegiatan peradilan yang lain gitu. Nah, kalau sekarang ini memang karena surat edaran kemudian diperlakukan seolah-olah sebagai aturan hukum yang mengikat, jadi bisa kemana-mana jadinya diskusinya begitu. Iya. Ini sudah ada beberapa. Kang Salim, silakan. Yang sering saya bawa handy banget ini, kalau ini kecil nih. Ini kita biasanya ini lagi nanti dikalibrasi, ada kalibratornya. Ya. Atau yang buat teman-teman yang punya mobile phone, handphone, sepakai ini juga nih. Ini juga katanya sudah terkalibrasi. Mikrofonnya kecil banget, jadi tinggal disolokin aja nih. Ya, murah. Ya, kalau alat yang punya Pak Joko di labnya, wah itu udah pasti mahal sekali. Ya, kalau kan melesetnya cuma berapa desibel lah, mungkin 1-2 desibel gitu. Di kisaran berapa Kang Ep, kalau boleh tahu Kang Ep, kalau yang kecil tadi? Yang ini kecil ini cuma mungkin di bawah 400 ini. Saya kemarin 300-an kalau saya yang kecil ini juga sama, sekitar 300.000 ya. Kalau ini langsung lihat ada LCD-nya, kalau ini nanti di aplikasinya banyak. Macam-macam. Bahkan sampai bisa ngelihat ke respon frekuensinya ya, dari 20 sampai 20 kilo. Siap, ya. Ini sudah ada yang bertanya ya, 2 orang. Saya bacakan aja mungkin ya. Pertanyaan pertama ini dari Pak Andi DJ Tunggio, ya maaf kalau saya salah baca ya. Buat Pak Joko pertanyaan Pak, apakah skala bunyi di luar bangunan, jadi di luar ruangan mungkin ya, dipengaruhi oleh orientasi bangunan atau landasan speaker? Dan supaya mendapatkan skala bunyi yang aman, apakah jumlah speaker juga berpengaruh? Terima kasih. Ini kayaknya beliau dari Sulawesi Selatan ini atau Indonesia Tengah ya, karena waktu maghrib ya katanya. Ya. Mungkin bisa dijawab buat yang lain, silakan. Ya, Pak Andi, terima kasih pertanyaannya. Jadi Pak Andi atau Bu Andi ya? Kadang-kadang ada Pak Andi kayaknya, Pak Andi ya. Tadi ada fotonya nih. Ya, siap. Ya. Jadi tentu saja
orientasi bangunan itu sebenarnya lebih ke udah pulang aja yuk. ke arah ini, ke arah apa namanya, lebih ke arah loudspeaker-nya begitu ya. Jadi setiap loudspeaker itu kan punya sudut cakupan sebenarnya seperti center lah ya. Jadi kalau cahaya itu center sebenarnya loudspeaker itu. Jadi arahnya tertentu, coverage apa namanya, cakupan dari loudspeaker itu tertentu. Makanya tadi kalau dipasang di dalam ruang sebaiknya ditundukkan karena orang yang mendengar kan ada di lantai gitu ya. Jadi dia tercover telinganya itu oleh apa namanya, cakupan dari energi loudspeaker yang dipancarkan oleh loudspeaker tadi gitu ya. Jadi orientasi di sini lebih ke arah loudspeaker-nya, tentu saja berpengaruh. Jadi kalau saya mengukur di depan persis loudspeaker, tentu saja berbeda dengan bersudut tertentu dari loudspeaker tersebut. Kemudian kalau ada beberapa loudspeaker yang di bersamaan berbunyi, ya tentu saja yang didengar adalah kombinasi dari ketiganya. Begitu. Kalau kebetulan yang berbunyi itu apa namanya, tidak saling berinteraksi menghilangkan satu sama lain, kadang-kadang jarak dan posisi itu berpengaruh, itu dijumlahkan desibelnya saja. Tapi kalau saya punya 3 speaker 60 desibel, 60 desibel, 60 desibel, totalnya bukan 180 desibel ya, tapi 60 ditambah 60 itu menghasilkan 63 desibel, 63 desibel ditambah 60 itu kurang lebih 63 ditambah 60 berarti selisihnya ada 3, jadi kurang lebih 2 ya. Jadi hasil akhirnya itu kurang lebih 65 desibel begitu. Jadi setiap penambahan penjumlahan dua loudspeaker dengan level yang sama itu hasil akhirnya itu ditambah 3 desibel gitu. Jadi 3 desibel itu menunjukkan levelnya 2 kali lebih besar gitu ya. Jadi bukan dikalikan 2 ya. Jadi jawabannya adalah jumlah loudspeaker berpengaruh ya. Jadi artinya apa namanya, pada saat kita menentukan pengukurannya yang nyaman dan sebagainya ya harus semuanya diukur bersamaan. Makanya titik ukur menjadi salah satu kuncinya begitu ya. Jadi pada saat kita memutuskan di mana kita harus ukur ya itu yang perlu dibicarakan sama-sama. Kalau saya ambil contoh misalnya 1 meter ya mungkin buat sebagian yang minaretnya tinggi barangkali sulit mengukurnya ya. Bisa juga misalnya menggunakan tadi apa namanya yang digunakan oleh Kang Aep gitu, Kang Aep ya. Misalnya ditetapkan pada jarak tertentu dari sekitar masjid, disitulah tempat mengukur gitu ya. Untuk semua tempat tapi harus sama ya. Jadi atau ada jarak ke apa namanya ke titik loudspeaker seberapa besar, itu sekarang kan bisa dengan laser pointer dan seterusnya, laser measurement begitu ya dan seterusnya ya. Jadi banyak caranya. Tapi yang penting adalah jarak harus ditentukan dan apa namanya comparable kalau diukur oleh orang lain maupun di tempat lain gitu kira-kira. Itu barangkali Kang Salim. Ya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi ya dari sebentar saya pilih dulu ya. Saya bacakan dulu. Ini karena sudah ada beberapa jadi. Setelah dari Pak Andi dari Ibu ya kayaknya Ibu Elita ya. Ini pertanyaan buat Kang Eep. Assalamualaikum Kang Eep. Kalau desibel 75 atau 80 itu diukur di berapa meter ya dari sumber suara? Nah ini kayaknya tadi yang sudah dijelaskan Pak Joko ya. Di jarak 30 meteran kira-kira berapa desibel yang bisa diterima oleh kebanyakan orang? Rumah kami berjarak 30 meter. Sekitar 30 meter dari masjid. Dan sepertinya arahnya persis mengarah ke rumah kami. Dan kebetulan posisi speakernya posisinya sama tinggi dengan rumah kami. Wah, ya. Karena posisi masjid berada di bawah rumah kami. Terima kasih. Nah ini mungkin dari ini ya. Ya, saya bantu Kang Eep dengan persamaan itu biar bisa dijelaskan. Ya, silakan kalau yang di dalam ruangan ya itu kan saya biasanya pasang pengeras suara itu 2,75 sampai 3 meter ya dari lantai gitu ya. Nah itu kalau kita ambil mungkin jaraknya segitiga itu kurang lebih 3,5. Nah, ya itu rata-rata saya ambil. Kalau saya biasa kan ukur juga ya noise di masjid berapa gitu ya. Ya standarnya biasanya saya kasih lebih 10 desibel aja sih. Misalkan masjid dalam komplek yang sepi
biasanya dapat cuma 50 gitu ya, 55 gitu ya. Dikasih 70 aja udah bagus gitu ya, udah cukup lah gitu. Nah, kalau yang di luar memang ini saya juga masih belum terlalu standar ya, karena kan kadang-kala menaranya ada di sebelah mana, ada di tengah-tengah, di mana. Makanya kadang saya ambil udahlah biasanya ambil kira-kira 5 meter dari menara itu, saya ukur background noise-nya, kemudian saya ukur lagi pengeras suaranya gitu. Nah, karena ya saya agak kesulitan harus naik menaranya. Kadang-kadang ada yang memang tidak bisa dinaiki gitu, harus dari luar pakai tangga harus pakai pengaman gitu, dan kondisi saya 100 kg kayaknya susah banget naiknya gitu. Salim. Ya kalau ada yang kecil gitu. Makanya memang ini kemarin jadi pertanyaan besar juga. 100 desibel itu diukur dari mana ya? Kalau memang diukurnya di 1 meter itu kenceng lumayan. 100 desibel itu kenceng banget. 80 desibel aja dalam ruang masjid itu udah kenceng. Sudah kenceng sekali sebetulnya. Ya, nambah aja Kang Eb ya. Ini jadi Bu Elita, jadi kalau 80 desibel itu di LP-nya ini, kalau saya pakai matematik ya, mudah-mudahan tidak membuat keder ya, tapi ini simple kok. Jadi 80, kalau ini 80 di ininya 100 misalnya ya, maka 80 itu akan didengar di jarak kurang lebih ininya harus 0 ya. Harus 10 pangkat 0, 1 meter. Jadi kalau di jarak 10 meter begitu ya, di jarak 10 meter itu 10 pangkat 1 ya Kang Eb ya. Jadi artinya dia sudah 70 dB. Jadi artinya kalau saya punya sumber di jarak 1 meternya itu 100 Bu Elita, di jarak 10 meter itu sebenarnya sudah menjadi sekitar 70 dB. Itu kurang lebih. Ya, jadi dropnya itu memang cepat ya. Jadi artinya tadi kalau Kang Eb misalnya ngukur di perimeternya sudah di rumah terdekat itu udah 70, berarti di atas ya mungkin kalau jaraknya katakanlah itu 10 meteran begitu ya, itu sudah 100 dB itu kurang lebih. Bisa lebih malah Pak. Bisa lebih tentunya ya. Tergantung jarak, tergantung ini faktor atenuasinya dan sebagainya ya. Bisa beda-beda. Gitu. Menambahkan saja, maaf. Oke, ya. Ini ada pertanyaan lagi ya berikutnya dari DKM Al-Mi'raj ya, ini. Assalamualaikum, semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan. Kami ingin bertanya, kiranya ada referensi untuk pembelian sound system yang bagus. Wah, gimana itu ya, pembelian sound system yang bagus, karena sound system di masjid kami sudah lama sekali dan seringkali terjadi kerusakan, sehingga mengganggu pendengaran. Gitu ya. Ini langsung saya gabung aja, ini pertanyaan berikutnya, bisakah Salman atau ITB membantu membuat panduan praktis supaya bisa mendekati ideal dengan barang-barang pasaran sehingga terjangkau? Oh, mungkin maksudnya ini ya, bagaimana panduan untuk mengukur suara tadi gitu ya, intensitas atau mungkin terutama intensitas ya, walaupun frekuensi juga penting, tetapi dengan sarana yang terjangkau harganya gitu ya. Ya ini mungkin dua dulu ya, kita gabung ya. Pertama tadi soal referensi pembelian sound system gitu ya. Mudah-mudahan ini kita tidak disuruh beriklan gitu ya. Mereknya apa gitu ya. Silakan mungkin dari Kang Eep atau Pak Joko. Kang Eep mungkin ya, silakan Kang Eep dulu untuk ini ya. Kalau untuk jenis sound system. Kalau untuk alat mah banyak banget ya toko-toko gitu ya. Tapi yang paling penting adalah adalah merancangnya terlebih dahulu sesuai kebutuhan. Karena masjid satu lantai ukuran misalkan katakan 15x15 dengan 2 lantai yang seperti mungkin Masjid Salman gitu ya, jadi lantai 2-nya itu setengah di belakang dengan yang berbentuk U, pasti kebutuhannya juga berbeda gitu. Yang berbentuk U itu biasanya lebih banyak pengeras suara yang dibutuhkan gitu ya. Apalagi kalau udah lebih dari 20 meter, karena kalau udah 17 meter sudah berkurang berapa dB ya Pak? 6 desibel ya Pak kalau nggak salah ya. 6 desibel udah berkurang, jadi harus dipasang lagi satu pengeras suara agar lebih rata. Mungkin
Kalau yang jarak masjidnya 25 meter ke belakang, mungkin dibagi 2 bisa juga. Dan harus mulai menggunakan pengaturan delay. Ya, karena kecepatan suara berbeda ya. Antara speaker depan sama speaker yang baris kedua ini, supaya tidak ada terjadi delay, jadi didengarkan di yang sub yang belakang itu dia bisa sama antara speaker depan sama speaker yang kedua. Jadi memang yang pertama harus ini adalah bagaimana kondisi masjid itu sendiri, bentuk ruangannya seperti apa gitu ya, apa 1 lantai atau 2 lantai, apakah ada juga koridor yang harus di cover, itu juga berbeda lagi gitu ya. Kemudian dari jenis peralatan juga gitu ya. Saya sih pengalaman jarang banget ada yang lebih dari kebutuhan standar masjid. Biasanya kan 1 mikrofon azan, 2 imam, 3 buat khotib, 4 paling pengumuman, 2-nya lagi biasanya wireless gitu ya. Berarti kan berapa, cuma 6 channel aja udah cukup. Jadi jangan beli mixer yang jumlahnya 32 channel karena itu overkill biasanya gitu ya. Jadi menyesuaikan juga dengan kebutuhan-kebutuhan, dan itu biasanya memang agak sedikit berbeda juga nih kebutuhan, kalau pengalaman saya gitu ya, menghandle sound system masjid dengan kebutuhan misalkan karaoke, musik seperti itu, sedikit berbeda karena Pak Joko sudah sering banget menyampaikan bahwa speaker di masjid itu, pengeras suara di masjid itu salah satunya fungsinya adalah mengarahkan pendengaran ke kiblat. Jadi kalau di ruang musik mungkin kita bisa dengan agak bebas dikit gitu ya, pasang di 4 penjuru. Di masjid sedikit berbeda. Nah itu yang mungkin juga harus dipertimbangkan, bagaimana penataannya gitu ya. Seringkali juga di masjid kita harus berkompromi nih gitu ya. Nah, misalkan saya kadang-kadang butuh titik masjid, speaker yang baris kedua itu adanya di baris tengah-tengah, mungkin sekitar, kalau itu harus digantung gitu, kadang-kadang ada yang tidak mengizinkan untuk digantung gitu ya. Nah, itu juga harus kita, ya akhirnya kalau memang tidak boleh sama sekali ya sudahlah. Jerah juga gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti di Salman ini diperbolehkan untuk digantung, itu sangat bagus karena dia nanti penyebaran energinya gitu lebih merata gitu ya, dibandingkan dengan tadi juga fungsinya untuk arah dari pendengaran dari kiblat gitu ya, mendengarkan ke kiblat. Kalau speaker yang dari samping dinding itu kan mungkin sudah positioningnya sudah berbeda gitu ya. Tapi kalau misalkan digantung, nanti posisinya juga tetap kita mengarahkan pendengaran kiblat. Kadang-kala saya suka menyarankan kalau masjid besar misalkan tidak bisa digantung, boleh juga menggunakan tiang. Ya, dengan tiang dikamuflasekan dengan rak untuk Quran. Toh tiangnya kecil ya, speakernya juga kita pilih jangan yang besar-besar juga sih. Kolom-kolom yang kecil saja sehingga tidak terlalu mengganggu visual gitu ya. Kadang-kadang kan kalau arsitek juga itu selalu ya visual. Memang di masjid kita kan tidak butuh low frekuensi ya. Jadi tidak perlu juga kita menggunakan subwoofer, tidak perlu juga menggunakan speaker 18 inci gitu ya. Cukup dengan yang kadang-kala saya sih menggunakan 4 inci yang kolom itu sudah cukup memadai gitu ya. Gitu Kang Salim. Ya, ini saya lanjut ke tadi pertanyaan berikutnya Kang Ep yang belum tentang bagaimana, apakah kita dulu pernah ya dari teman-teman Fisika Teknik ITB sudah sempat membuat buku Pak Joko ya? Ya, udah ada buku. Ada buku ya. Bukunya. Sudah. Jadi kalau buku tentang itu, buku tentang tata suara untuk masjid, bisa hubungi panitia, nanti tinggal ganti ongkos kirimnya, bukunya gratis ya. Betul. Ada beberapa Silakan. di masih ada kami stok cukup banyak. Masih ada. Jadi Silakan. Kang siapa tadi ini, maaf, dari DKM. Dari DKM ya, Al Miraj gitu ya. Bukan ini Mas Reza ya, Mas Reza ya. Mas Reza ya. Mas Reza silakan nanti bisa hubungi CP, kirim alamatnya, nanti dihubungi untuk ongkirnya berapa gitu ya, karena bukunya sendiri gratis gitu ya. Untuk saya juga sebetulnya udah ada niat sih, tapi yang nama niat itu ya, yang susah itu kan eksekusinya kan. Siap. Buat buku itu aduh, udah niat buat channel YouTube juga. Ya biasa kan eksekusinya yang nggak mudah. Nggak apa-apa Kang F, minimal sudah berpahala ya, ada niatnya.
Iya, iya. Ya. Kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya ini dari setelah Mas Reza, ini ada Kang Ade ya, Ade Firman. Bertanya, Assalamualaikum, bagaimana Pak settingan untuk mengurangi gema di dalam ruangan masjid gitu ya. Kemudian untuk Pak EF, alat ukur itu mereknya tadi apa ya Pak gitu ya. Jadi mungkin alat ukur bisa ditunjukkan lagi Kang EF. Mungkin untuk Pak Joko tadi untuk mengurangi gema gitu ya. Nah ini Ya, saya nggak tahu kalau panjang pendek penjelasannya. ya Ya. mengurangi gema itu memang tidak bisa dengan sound system ya. Kalau mengurangi ya, kalau menambahkan gema bisa dengan sound system ya. Tapi kalau mengurangi itu memang harus dengan pengaturan di ruangannya, Kang Ade ya. Jadi masjid itu memang desain seperti saya sampaikan, sering saya sampaikan itu adalah ruangan yang desainnya itu inginnya bersih, mudah dibersihkan, tidak secara maintenance tidak ribet gitu ya, sehingga kemudian dipilihlah material-material yang keras dan halus, licin begitu ya, sehingga akibatnya adalah apa namanya, dengung di dalam ruangannya, terutama yang masjid yang agak besar begitu, itu terlalu panjang ya, dan kalau sudah itu terjadi itu nggak bisa dengan sound system ya, kecuali kalau setiap apa namanya, jamaahnya diberi headset pada saat masuk ke dalam masjid gitu Kang Ayam ya. Nah itu baru bisa gitu ya mendengar. Tapi jadi solusinya harus di ruangannya Kang Ade. Jadi di ruangannya harus ditambahkan apa namanya, material yang bisa mengurangi gema gitu ya. Nah, ini beberapa masjid saya lihat yang baru-baru itu sudah mulai banyak yang menggunakan material akustik ya. Terakhir misalnya Masjid Salman Farisi. Salman Rasidi. Salman Rasidi ya, di Soreang. Di Soreang itu sudah menggunakan ceiling akustik gitu. Kemudian kemarin saya dilapori Kang siapa namanya? Arsitek yang Kang Fauzan, bukan? Pasang loudspeaker di Salman deh, Kang siapa? Okta. Kang Okta itu sudah masih di Bekasi juga ceilingnya sudah pakai akustik. Jadi hasilnya bagus ya. Jadi artinya tidak ada gema. Ini sebenarnya hanya pilihan dari apa namanya, mengkomunikasikan dengan para arsitek bahwa ada keperluan mengurangi gema ya, atau reverb begitu ya, supaya yang pasang sound system tidak sakit kepala begitu ya. Nah ini menyambung ke yang ditayangkan DKM apa namanya, Al-Miraj tadi di KM 97 juga sebenarnya apa namanya, yang selalu saya sampaikan kepada para perancang sound system termasuk Kang EF itu adalah diberikan saja pilihan pada DKM itu mau investasinya di awal agak lebih tinggi tapi sehari-harinya tidak sakit kepala, atau investasi sangat rendah tapi sepanjang hari itu setiap hari dikomplain terus sama jemaahnya. Itu pilihan ya, jadi tinggal dipilih mana. Jadi kalau barang-barang yang ideal yang bagus saya kira cukup banyak pilihannya Bapak siapa tadi, Pak DKM ya. Pilihannya banyak, Kang AF itu juga sudah sering punya banyak pilihan, saya kira apa namanya, Toa juga sudah mulai cukup bagus ya. Jadi tapi sekarang sedang jadi apa namanya, kambing hitam gitu ya, di mana-mana ya. Tapi itu promosi gratis buat Toa sebenarnya ya, kalau nanti saya ketemu. Jadi begitu kira-kira tambahannya ya. Jadi kalau alat ukur saya kira mereknya tadi yang KF itu bisa diperoleh di Hardware dan sebagainya, banyak ya yang menjual sebenarnya. Tadi ini materialnya apa tadi, Kang Ade bertanya tadi, materialnya namanya apa? Material akustik itu bermacam-macam, jadi tapi secara kasar yang paling mudah dan murah itu adalah material gypsum akustik yang paling murah sebenarnya. Gypsum ya. Dan yang paling mudah dipasang sebenarnya kan di ceiling rendah ya. Jadi misalnya kalau masjid, tapi akan sangat tergantung pada geometri masjidnya. Kalau misalnya tidak keberatan, Kang Ade bisa kirimkan fotonya ke saya atau ke Kang EF, saya kira bisa dibantu dengan cepat, saya kira tidak ada masalah. Itu ya Kang ya. Silakan. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Kang Reza ya, Mas Reza. Tadi ada yang nanya merek ya, Kang Salim. Oh ya, maaf ya, merek. Ya, ini yang merah ini Unity ya, UNI DST gitu ya. Ini di Tokopedia banyak banget. Ya. Ini biasanya saya bawa-bawa untuk ini aja, pengukuran sederhana. Kalau yang lebih serius lagi ada yang lebih besar dari ini gitu ya.
Kemudian kalau buat yang di handphone ada Dayton Audio. Dayton Audio juga banyak, ada di di Tokopedia juga. Banyak dengan banget. aplikasi itu Kang ya. Ya, itu pakai aplikasi. Aplikasinya banyak, ada banyak banget kalau aplikasi gitu ya. Cari yang kalau cari yang itu aja yang yang ratingnya bagus, kemudian fiturnya juga cukup bagus. Ya, beberapa ada yang bisa FFT juga, ada yang bisa ada yang hanya mengukur energi aja SPL, ada yang bisa FFT juga, ada yang bisa itu untuk respon frekuensi, ya macam-macam sih. Agak mudah sih kalau pas yang respon frekuensi, pas feedback tuh kelihatan banget di frekuensi mana yang naik. Nah itu tinggal cari equalizernya ya turunin dikit. Jadi alat bantu itu lebih banyak, dengan teknologi itu banyak sekali membantu. Ya jadi biasanya kan kalau yang nggak pakai alat ya kuping yang terlatih kan, oh ini naik di feedback di frekuensi sekian gitu ya. Tapi kalau pakai alat ukur kelihatan banget, ya kelihatan banget nanti di frekuensi mana. Gitu Kang Salim. Ya ini. Oh, kalau ini namanya juga nih, masjid yang beberapa yang saya tangani itu ada 4 yang sudah menerapkan sistem akustik nih. Ya ada 4. 1 masjid yang di Kelapa Gading, dakwah itu lantai bawahnya saja. Kemudian yang Masjid Pak Am Amiruddin itu juga sudah menggunakan ya walaupun tidak seluruhnya, tapi paling tidak sudah bisa banyak mengurangi. Kemudian masjid yang di Antapani, ya ini jalan lupa nih, dekat-dekat Indramayu lah. Kemudian lagi yang di Cikarang. Kalau di Cikarang itu awalnya kan gipsum biasa, kemudian renovasi diganti dengan akustik tile, itu langsung laporan banget gitu bahwa dulu itu nggak berani nyalain speaker di lantai 2, sekarang karena lantai 2 sudah seluruhnya menggunakan akustik tile, jauh katanya lebih terasa jelasnya gitu. Jadi ya itulah, biasanya kalau sudah merasakan sakit tadi kata Pak Joko, pening kepala setelah diganti kerasa banget gitu. Kalau yang dari awal mungkin belum tidak merasakan itu. Ya silakan Kang Salim. Ya ini tadi ada pertanyaan dari Mas Reza ya. Secara normatif coverage azan itu harusnya berapa jauh gitu ya, kurang lebih gitu. Kemudian maksudnya radius coverage azan itu seharusnya bisa menjangkau berapa jauh sih? Mungkin itu dikaitkan dengan intensitas tadi ya. Ya, jadi kalau katakanlah misalnya dipakai 100 dB saja ya, ikut aturan Kemenak gitu ya, itu sebenarnya di jarak yang 100 meter itu masih di angka 50 desibel sebenarnya. Jadi masih terdengar sebenarnya di 100 meter radius ya. Kalau di jarak 1 kilo itu tinggal 3 kali 20 itu 60 ya. 60 ditambah 11, 71. Berarti tinggal 29. Terdengar sayup-sayup di 1 kilometer. Yeah. Dengan titik 100 meter cuma 1 ya. Tapi kalau misalnya ada 2 berarti naik 3, berarti 33 gitu ya kira-kira. Selama itu kosong ya. Tapi kalau misalnya di antara masjid dengan lokasinya itu ada penghalang, ada bangunan tinggi, itu malah bisa kadang-kadang bisa lebih jauh, tapi kadang-kadang bisa lebih dekat juga. Sebagai contoh tambahan, misalnya di rumah saya itu jarak dari masjid itu sekitar berapa ya, 100 meter lah sekarang ya. Cuman saya sengaja di lantai 2 yang menghadap ke minaretnya masjid di RT saya ini, saya pasang dinding masif gitu. Nah, efeknya adalah kalau di masjidnya azannya seperti di langit-langit rumah saya. Jadi itu menyenangkan itu buat saya, gitu kan kira-kira ya. Jadi saya tidak perlu memasang loudspeaker di rumah, tapi saya di rumah mendengar azan seperti di atas rumah, gitu, dengan suara yang sangat halimpu tadi, sekaligus menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau saya protes duluan, kalau suaranya tidak bagus, saya yang protes duluan ke masjid, karena suara di rumah saya jadi nggak karu-karuan gitu kan, tidak halimpu deui gitu kan.
Jadi biasanya kalau udah toanya sudah berumur gitu, sudah mulai krosak. Nah itu udah nggak enak biasanya. Saya usulkan biasanya digantikan gitu ke DKM-nya biasanya. Gitu, Kang Salim. Ini soal Halimpu ini mungkin bisa ditambahkan oleh Kang Ep ya. Gimana nih? Cempreng jadi bisa Halimpu gitu. Ya, Gimana tergantung Kang Ep? karakter pengeras suara juga. Pengeras suara itu kan ada spesifikasi. Ada yang memang dia bisa dari low, tapi agak sulit kalau kita ada speaker yang dengan ukuran kecil bisa dari low gitu, karena itu berhubungan dengan fisika juga ya. Low frekuensi biasanya dengan bidang yang panjang gelombangnya lumayan gitu ya, jadi harus dengan suatu benda yang besar juga itu bergerak. Misalnya makanya speaker 4 inch dengan yang 18 inch bassnya pasti jauh beda gitu ya. Tapi kabar baiknya kan kalau di speech masjid itu kebutuhan untuk pembicaraan, percakapan gitu ya, itu tidak butuh low frekuensi gitu. Ya, cuman tinggal mengatur tadi soal Halimpu atau enggak, karena ya itu juga karakter speaker juga macam-macam gitu ya. Nah, memang salah satu karakter dari loudspeaker yang berbentuk corong ini kelebihannya adalah dia daya pancarnya memang lebih jauh, karena kan ada bentuk fisik dia corong itu ya, memperkuat untuk daya jangkau yang jauh, tetapi karena dia full range ya, kemudian frekuensi juga mungkin tidak seluruhnya ada. Kadangkala ada yang memang terdengarnya lebih, kalau orang Sunda bilang cempreng gitu ya, tidak terlalu bulat gitu ya suaranya. Ada memang juga yang horn speaker yang sifatnya lebih tadi mungkin merdu gitu ya. Cuman juga teknologinya agak berbeda juga. Kadangkala ada yang membutuhkan pelipatan jalur hornnya gitu ya. Itu juga harganya juga tidak terlalu murah gitu ya. Kalau ada beberapa merek juga kan, Bose juga punya itu kalau nggak salah BOSC ya dari Jerman itu juga punya horn speaker, biasa dipakai stadion juga tuh yang panjang banget, kadang-kadang dipakai di militer juga. Itu memang untuk daya jangkau jauh, jadi memang dia lebih banyak menitik beratkan ke arah daya jangkau dari si pengeras suara. Mungkin dia trade off dengan kualitas dari suara itu sendiri. Makanya saya ya kalau di dalam masjid sangat dianjurkan untuk tidak pakai yang horn-horn seperti itu, gitu. Pakai menggunakan yang column speaker atau yang bookshelf gitu, yang kotak biasa, yang bass reflect atau apalah gitu ya. Jangan menggunakan yang horn karena dia dari karakter suaranya memang dia berbeda dengan yang bentuk-bentuk enclosure yang lainnya gitu ya. Nah, kalau tadi pengaturan ya memang yang saya alami, pengaturan di frekuensi itu cukup penting, equalizer itu cukup penting. Kemudian juga sekarang adanya kompresor juga membantu sekali kalau saya lihat itu ya, saya dengar gitu ya. Yang tanpa kompresor, dengan kompresor ini dia bisa mempertahankan level suaranya itu lebih stabil lah gitu ya, nggak terlalu jomplang kalau ada yang teriak itu dibandingkan dengan yang levelnya menengah gitu ya, itu juga. Dan satu lagi kalau yang digital itu ya, yang di mixer digital itu ada gate. Nah, gate ini juga berfungsi cukup bagus karena apa? Kadangkala imam kalau menggunakan mikrofon suka ada nafas dikit ya masuk, atau kadangkala mungkin dia maksudnya dipelankan tetapi dia nggak paham kalau pelan itu tidak berbunyi, tapi dia tetap bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirnya itu maksudnya tidak dikeraskan juga tetap masuk. Kalau pakai gate itu bisa hanya mulai sekian desibel sampai mulai dari sekian desibel boleh masuk gitu ya ke mixer. Nah, kalau azan biasanya pakai gate yang cukup ekstrim karena dia akan teriak ya. Jadi aman juga kalau misalkan kadang-kadang mikrofon profesional itu nggak ada switch ya, nggak ada switchnya jadi nggak bisa di off gitu ya. Kebayang kalau nggak pakai gate itu seluruh pembicaraan di dalam masjid ditangkap oleh mikrofon itu langsung keluar. Nah, kalau pakai fitur gate itu bisa dihalangi gitu ya. Hanya dengan sekian desibel bisa keluar masuk ke mixer gitu ya. Karena kalau azan kan nggak mungkin ada yang bisik-bisik ya, pasti teriak, dan itu
kita kalau pakai gate itu aman. Jadi yang ngobrol-ngobrol bapak-bapak di dalam itu insya Allah aman, nggak akan keluar. Gitu. Jadi omongan khusus bapak-bapak nggak akan bocor ke ibu-ibu Nggak ya? akan bocor, nggak akan bocor. Ya, ya. Baik. Ini kita masih punya waktu sebenarnya mungkin satu pertanyaan lagi, tapi sebelum saya ini ada pesan sponsor dari teman-teman Rumah Amal. Ini saya minta izin, boleh izin untuk ini ya, menayangkan video singkat sekali ya, hanya beberapa detik. Ini program dari teman-teman Rumah Amal. Mohon maaf formatnya juga ini belum format landscape ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amal, Alhamdulillah pada tanggal 17 Februari 2022, Rumah Amal Salman bergerak mempersiapkan penyaluran program pra-Ramadan melalui bebenah sound system Masjid Pelosok. Insya Allah, tim Rumah Amal Salman juga akan menyalurkan dalam waktu dekat ini ke wilayah Desa Karangagung, Kecamatan Singajaya, Garut Selatan, tepatnya Masjid Miftahul Falah, di mana kondisi sound sistemnya tidak memadai untuk mendukung aktivitas dakwah, utamanya di bulan Ramadan. Yuk salurkan bantuanmu melalui infak ke Rumah Amal Salman. Sahabat dapat klik link berikut ya. Iya, itu cuma info sekilas buat sobat-sobat yang mungkin membutuhkan di masjidnya Cakep membutuhkan. tuh, Kang Salim. Kalau di MBU programnya ngumpulin itu, sistem bekasnya. Iya. Jadi masjid Jadi yang bisa upgrade, kolaborasi. ya masjid yang upgrade itu kita kumpulin Ya. sound systemnya, kita rekondisi dan kita coba untuk salurkan ke pelosok-pelosok. Musola-musola kan nggak Betul. terlalu perlu yang gimana-gimana lah gitu. Betul. Ya. Jadi ini juga tuh go green juga ya. Jadi biar nggak langsung dibuang gitu ya, Kang Aep ya. Ya, kasihan Perangkatnya. juga kan sebagian barang-barang yang di-upgrade masjid itu kan juga ada yang mungkin wakaf atau apa gitu ya. Jadi Betul. kita tetap bisa memperpanjang gitu ya. Walaupun beberapa pendapat mengatakan bahwa wakaf tuh nggak akan berhenti karena kan ini orang yang memulai memasang sound system walaupun diganti sound system yang dulunya tetap dianggap tetap berjalan gitu. Ya ada beberapa dalil seperti itu dari Buya itu. Jadi jangan khawatir kalau mikir seperti itu, mungkin yang bangun Masjidil Madinah itu udah nggak pada dapat wakaf lagi karena kan sekarang udah beda lagi dengan yang dulu. Tapi insya Allah katanya gitu. Ya itulah supaya kan juga kadang saya lihat di masjid-masjid itu banyak yang sudah diganti terus numpuk gitu ya. Menuhin gudang tidak termanfaatkan, kenapa nggak kita ambil, kita rekondisi lah gitu ya untuk kita salurkan ke musola-musola yang di berbagai pelosok gitu, Kang Salim. Siap, iya. Ini ada pertanyaan ya, mungkin ini terakhir ya. Jadi kalau ingin konsultasi tentang sound system ya masjid ya bisa kontak ke siapa ya? Saya pikir mungkin salah satunya bisa ke Kang Ep, mangga mungkin bisa Kang Ep share nomornya atau bisa kontak CP acara ini untuk minta nomor kontak atau email para pembicara. Tadi Pak Joko sudah sharing di chat room nomor beliau jika ingin bertanya atau diskusi lebih lanjut. Jika masih ada pertanyaan, saya persilakan satu lagi terakhir dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ini kami ingin menginfokan ya satu acara lanjutan dari acara kita pada sore hari ini. Insya Allah ini lebih terkait ke masalah frekuensi dan tempo mungkin ya. Kalau saya tidak salah tangkap, mohon maaf ya. Jadi tentang bagaimana kita menggunakan mikrofon ya buat para muazin, khotib, imam. Ini bisa daftar ke acara ini dan diskusi lebih lanjut tadi bersama Kang Eb dan juga Kang Aji ya. Kang Aji ini adalah seorang guru vokal profesional, pimpinan Sekolah Vokal Aji Esa Putra ya. Ini acaranya insya Allah 12 Maret 2022 via Zoom juga. Silakan mendaftar ke CP yang sama dengan acara ini. Juga informasi lengkapnya akan kami share juga ke Bapak Ibu yang mengikuti acara pada hari ini. Ya, silakan jika masih ada pertanyaan. Oke, untuk kontak narasumber ini sudah ada gitu ya.
Kang Eep share tadi barusan. Bagi yang belum memiliki kontaknya, masih ingin bertanya nanti bisa kontak CP, kontak person di poster acara ini, Teh Kiki ya. Nanti kita akan berikan nomor pembicara. Juga bagi yang ingin memesan buku juga mohon, karena untuk chat room ini akan hilang begitu kita selesai Zoom, jadi mohon bisa mengontak CP di poster untuk memesan buku ya. Jadi bukunya sendiri gratis, jadi Bapak Ibu hanya mengganti ongkos kirimnya saja ya, ke alamat masing-masing. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan saja ya Pak Joko, Kang Eep. Terima kasih banyak sudah berbagi di acara kita pada sore hari ini. Mungkin Bapak Ibu kita foto bersama sejenak, bagi yang bisa open cam ya, sebagai kenang-kenangan. Silakan open cam, ini satu ritual baru ya dalam seminar. Foto bersama, screenshot ya, silakan ya. Kami tunggu ya, ini ada tiga slide ya kalau bisa ya. Oke, kayaknya semua sudah mulai membuka semua. Ada yang belumkah? Silakan yang oke ya, kayaknya sudah dibuka semua ya, minimal untuk slide pertama ya. Oke, siap. Slide pertama dulu. Sebentar. Oke, 3, 2, 1. Ini untuk slide pertama. Lanjut di slide kedua, siap-siap. Di slide kedua, oke. Silakan yang belum ini, yang belum sempat membuka ya, oke. 3, 2, 1. Siap. Sekarang kita ke slide terakhir ya. Slide terakhir. Oke. 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung dalam acara kita pada sore hari ini. Mohon kesediaannya mengisi survei kuesioner dari panitia untuk perbaikan acara kita ke depan. Dan kami mengingatkan kembali, insya Allah pada 12 Maret nanti ya, ini 12 Maret 2022, kurang lebih 2 minggu lagi lah, kurang, kita akan mengadakan acara ini. Silakan bagi yang berminat mendaftar, bisa hubungi nomor kontak yang sama dengan poster pada acara hari ini, atau kami kirimi juga nantinya untuk info daripada acara ini. Ya, kita tutup bersama-sama. Terima kasih sekali lagi ke Pak Joko, Kang Eep sudah meluangkan waktu sore hari ini berbagi ilmu. Mudah-mudahan jadi ilmu jariah, maaf amal jariah ya, ininya ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah ya, chatnya. Barangkali tidak keberatan dari masjid. Kalau yang mengundang saya boleh. Oh ya, silakan ya. Nanti bisa kontak langsung Kang Eep ya, atau ya, Pak Joko gitu ya, dari nomor yang di-share Kang tadi. Eep saja, Kang Eep. Pak Joko sibuk ngajar mungkin. Sibuk ngajar online ya. Ya, baik, kita tutup bersama-sama Bapak Ibu dengan ucapan hamdalah. Astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bincang pakar berikutnya.